Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Furqan Setiawan dari kelompok 7 beserta 4 teman saya, yaitu Aditya Nugraha, Arif Firmansyah, Jimmy, dan Muhammad Rapli. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin demi keberlangsungan presentasi ini. Kali ini kita akan membahas bab 10 tentang membentuk positioning merek. Untuk yang pertama, saya persilakan Jimmy untuk membahas mengenai strategi pemasaran atau biasa disebut STP sebagai pendahuluan atau pengenalan. STP dalam konteks pemasaran itu singkatan dari segmentation atau segmentasi, targeting atau pemilihan sasaran, dan positioning atau penempatan. Ini adalah konsep kunci dalam strategi pemasaran. Yang pertama adalah segmentation atau segmentasi, yaitu membagi pasar menjadi kelompok potensial pelanggan yang memiliki kebutuhan atau karakteristik serupa. Yang kedua, targeting atau pemilihan sasaran, yaitu memilih segmen tertentu untuk difokuskan berdasarkan daya tarik dan kesesuaian dengan penawaran perusahaan. Yang ketiga, positioning atau penempatan, yaitu mengembangkan campuran pemasaran untuk memengaruhi bagaimana pasar sasaran mempersepsikan produk atau merek dibandingkan dengan pesaing. Menerapkan STP membantu perusahaan menyesuaikan upaya pemasaran mereka dengan kelompok pelanggan tertentu dan meningkatkan efektivitas strategi mereka. Yang kedua akan dibacakan oleh Aditya Nugraha untuk membahas positioning mulai dari definisi jenis, tujuan, dan hasil. Pengertian positioning. Positioning adalah salah satu aktivitas perusahaan dalam merancang produk dan strategi marketing agar dapat menciptakan kesan tertentu yang diingat di benak konsumen. Positioning bukanlah tentang aktivitas yang dilakukan perusahaan terhadap produknya, akan tetapi tentang aktivitas yang perusahaan lakukan terhadap persepsi konsumen. Jenis-jenis positioning ada 3. Yang pertama, brand positioning. Brand positioning adalah salah satu marketing strategi yang bertujuan untuk mengenalkan produk perusahaan agar lebih dekat kepada konsumen. Yang kedua, positioning pasar atau market positioning. Positioning pasar adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi persepsi pelanggan terkait produk mereka yang serupa dengan milik kompetitor. Yang ketiga, positioning produk atau product positioning. Positioning produk adalah salah satu tindakan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produknya selalu diingat oleh customer. Tujuan positioning menurut Hasan terdapat 3 tujuan bagi perusahaan untuk melakukan positioning. Ketiga tujuan tersebut antara lain: yang pertama, menempatkan dan memposisikan produk pada pasar sehingga produk tersebut tampak berbeda dan menjadi terpisah dengan merek pesaing. Yang kedua, ada memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal keunikan produk kepada pelanggan. Yang ketiga, mencapai hasil yang diharapkan oleh perusahaan yang meliputi pemenuhan kebutuhan segmen pasar yang lebih spesifik, membatasi kemungkinan terjadinya perubahan yang mendadak pada penjualan, dan untuk menciptakan keyakinan pelanggan pada merek yang ditawarkan. Hasil dari positioning tersebut adalah proposisi nilai yang terfokus pada pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rapli dan Ari untuk membahas pengembangan strategi positioning. Mengembangkan strategi positioning. Keanggotaan kategori itu sendiri ialah produk atau sekumpulan produk dengan mana suatu merek bersaing dan yang berfungsi sebagai pengganti dekat. Pendekatan umum. Pemberitahu konsumen tentang keanggotaan merek sebelum pernyataan titik perbedaan. 1. Mengumumkan manfaat kategori produk. 2. Membandingkan dengan contoh. Yang ketiga, bergantung pada penggambaran produk. Pemasaran tentang POD dan POP. Titik diferensiasi POD dan titik paritas POP adalah konsep pemasaran yang membantu mendefinisikan dan memposisikan merek di pasar. Titik diferensiasi atau POD ini mengacu pada atribut atau karakteristik unik suatu produk atau merek yang membedakannya dari pesaing. Inilah yang menjadikan suatu produk istimewa dan memberi konsumen alasan untuk memilihnya dibandingkan pilihan lain. Misalnya, jika sebuah ponsel cerdas memiliki fitur unik yang tidak dimiliki ponsel lain, maka hal itu menjadi pembedanya. Point of Parity atau POP, ini adalah aspek produk atau merek yang dianggap standar atau diharapkan dalam industri tertentu. Ini adalah elemen yang harus dimiliki suatu merek agar dapat dianggap sebagai pemain yang sah dan kredibel di pasar. Pada contoh ponsel pintar,
Memiliki layar sentuh yang responsif mungkin merupakan hal yang sama karena merupakan fitur standar dalam industri ponsel pintar. Singkatnya, titik diferensiasi adalah mengenai apa yang membuat suatu merek unik, sedangkan titik keseimbangan adalah mengenai pemenuhan ekspektasi dasar pasar. Strategi pemasaran yang efektif seringkali melibatkan penetapan titik-titik diferensiasi yang kuat agar menonjol dari pesaing sambil memastikan bahwa titik-titik keseimbangan yang penting dipenuhi untuk menjadi pilihan yang layak di pasar. Strategi diferensiasi adalah pendekatan bisnis di mana suatu perusahaan berusaha menciptakan produk atau layanan yang unik dan dianggap bernilai tinggi oleh pelanggan. Ini dapat melibatkan inovasi, kualitas tinggi, desain kreatif, atau faktor lain yang membedakan produk atau layanan dari pesaing. Tujuannya adalah menarik pelanggan dan dengan menawarkan nilai tambah yang unik. Kembali oleh Jimmy untuk membahas konsep siklus hidup produk. Konsep siklus hidup produk ada 4, yaitu pengembangan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Di keempat poin tadi saya akan membahas mengenai pendekatan, tantangan, peluang, dan strategi yang harus disiapkan. Untuk pengembangan atau introduction, ini adalah awal produk di pasar. Tantangan, orang belum terlalu tahu tentang produk. Untuk peluang, produk memiliki keunggulan baru. Strategi yang bisa dilakukan, iklan banyak untuk memperkenalkan, harganya bisa lebih tinggi. Yang kedua adalah pertumbuhan atau growth. Sekarang orang mulai menyukai produk tersebut. Tantangannya, cari cara untuk membuat lebih banyak orang mengetahui tentang produk tersebut. Peluang yang dapat dilaksanakan, peluangnya penjual naik cepat, mungkin bisa masuk ke daerah baru. Strategi yang harus dilaksanakan, fokus pada iklan positif, coba ekspansi ke pasar baru. Yang ketiga yaitu kedewasaan atau maturity. Banyak orang sudah tahu tentang produk tapi ada banyak pesaing. Tantangan, biayanya tinggi untuk bersaing. Keuntungan bisa menurun. Untuk peluang stabil di pasar. Mungkin coba produk baru atau cara pemasaran. Strategi, harga yang bersaing, promosi untuk mempertahankan pelanggan. Yang keempat adalah penurunan atau decline. Orang mulai bosan atau beralih ke produk lain. Tantangan, penjualan turun. Mungkin ada produk baru yang lebih baik. Peluang, pertahankan pelanggan setia atau coba inovasi baru. Untuk strategi, kurangi biaya dan mempertahankan keunggulan produk atau coba variasi baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik tahapan produk life cycle. Menurut Kotler, pada setiap tahap dalam daur hidup produk memiliki karakteristik tersendiri, yaitu yang pertama ada pada tahap perkenalan, ada penjualan rendah, biaya per pelanggan yang tinggi, laba negatif, pelanggan inovator, dan pesaing sedikit. Pada tahap pertumbuhan, ada penjualan meningkat dengan cepat, biaya rata-rata per pelanggan, laba meningkat, pelanggan pemakaian awal, dan pesaing jumlahnya bertambah. Pada tahap kedewasaan, ada berada di puncak penjualan, biaya per pelanggan yang rendah, laba tinggi, pelanggan mayoritas tengah, dan jumlah pesaing stabil mulai menurun. Nah, yang terakhir, pada tahap penurunan terjadi penurunan penjualan, biaya per pelanggan rendah, laba menurun, pelanggan memakai terlambat, dan pesaing jumlahnya menurun. Nah, jadi pada setiap tahap tersebut terdapat peluang dan masalahnya yang berbeda-beda dalam kaitannya dengan strategi pemasaran dan potensi laba. Dengan mengenali tahap di mana suatu produk sedang berada atau akan dituju, pihak manajemen dapat merumuskan rencana dan strategi pemasaran yang tepat. Dapat disimpulkan, proses ini penting untuk membedakan merek Anda dari pesaing, menciptakan citra yang diinginkan, dan menarik target pasar yang tepat. Dengan merancang positioning yang jelas dalam relevan, Anda dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan meningkatkan kesadaran merek. Dengan merancang positioning yang jelas dan relevan, Anda dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan meningkatkan kesadaran merek. Penting untuk terus memantau dan menyesuaikan positioning sesuai dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya selaku moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.